Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ahidatul Fitri, NIM 2019 115027. Di sini saya mendapat tugas yaitu membuat media pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD semester 5, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dosen pengampu Ibu Lili binti Mirnawati, SPDI MPD. Di sini saya membuat media PPT audiovisual. Yang akan saya bahas yaitu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti dalam pembelajaran kita diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tujuan pembelajaran dari Bahasa Indonesia kelas 3 adalah yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan siswa mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Selanjutnya yaitu pengertian dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng. Untuk fungsi dongeng ada dua, yaitu untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk para pembacanya, dan sebagai hiburan bagi pembacanya. Selanjutnya, struktur dongeng. Struktur dongeng ada 3, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimatnya yaitu seperti pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari yang cerah. Yang kedua, peristiwa atau isi yaitu kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu, yaitu peristiwa inti. Dan yang ketiga, penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau akhirnya mereka pun bersama lagi. Yang keempat yaitu ciri-ciri dongeng. Untuk ciri-ciri dongeng ada banyak sekali. Di antaranya, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Pendahuluan yang singkat lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. Peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya, unsur-unsur instruktif dongeng. Untuk unsur intrinsik dongeng ada 8, yaitu tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang,
majas atau gaya bahasa, amanat atau pesan moral. Unsur-unsur intrinsik dongeng yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dongeng. Ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, atau karakter, sudut pandang, majas atau gaya bahasa, amanat atau pesan moral. Yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng yaitu ada tema dongeng persahabatan, keluarga, dan lain-lain. 2. Latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar misal pada waktu sore hari atau pagi hari. Latar tempat bisa di sungai, di sekolah, atau di rumah. Sedangkan latar suasana yaitu suasana yang mencekam atau menakutkan. Yang ketiga, alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat, tokoh, yaitu para pelaku dalam sebuah dongeng bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan yang telah diberi nama, dan lain-lain. 5. Penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, sombong, dan lain-lain. 6. Sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Dan yang kedelapan yaitu contoh-contoh dongeng. Ada seperti Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Batu Menangis, dan lainnya. Sebelum membaca dongeng, kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks, yaitu lafal, mengucapkan kata dengan tepat. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat, dan kita harus menggunakan frasa yang tepat. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Ekspresi. Ekspresi yaitu penghayatan dan perasaan. Jadi, membaca teks harus dengan penuh penghayatan dan perasaan. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca memulai membaca kalimat berikutnya. Dan suara lantang dapat didengar orang lain dengan jelas. Saat kita membaca dongeng di depan orang lain, agar terdengar jelas oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Selanjutnya yaitu ada teks dongeng. Di sini, Ibu akan membacakan teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, anak laki-laki itu kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua.
Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik di cerita dongeng tersebut? Di sini ibu memberikan evaluasi pembelajaran kepada kalian, yaitu apa tema dongeng tersebut, di mana latar tempat terjadinya dongeng, siapa saja tokoh yang ada di dongeng tersebut, penokohan dalam dongeng tersebut adalah, dan yang kelima, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah. Nanti ini dikerjakan di buku tulis ya, lalu dikumpulkan melalui WhatsApp. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah kita dapat menjadi tahu tentang pengertian dongeng, unsur-unsur dongeng, unsur intrinsik, dan lainnya. Setiap cerita dongeng pasti memberikan pengalaman yang bisa kita praktikkan, hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran telah selesai. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ayo kita berdoa, sudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa diulang kembali materinya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.